Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah. Yang karena rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan coba mengambil kebaikan-kebaikan dari kisah-kisah mungkin masa lalu kita atau juga mungkin kisah-kisah orang-orang sebelum kita terdahulu atau juga mungkin orang-orang di sekitar kita yang mudah-mudahan dengan itu kita terinspirasi mendapatkan hidayah untuk mengubah segala bentuk kesalahan, memperbaiki kesalahan di dalam kehidupan kita, dalam diri kita, untuk kemudian memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia kadang-kadang ditegur dia tidak terima, tetapi ketika ada contoh nyata barulah ngeh, barulah sadar. Ini yang kemudian kita coba terapkan mungkin kita simak bagaimana kisah-kisah orang-orang sekitar kita, orang-orang sebelum kita. Lalu kemudian dari kisah itu muncul mudah-mudahan muncul kesadaran ternyata ketika kita melakukan kesalahan lalu kemudian proses teguran-teguran dari Allah sudah datang, sudah diterima tapi kemudian masih juga begini begitu, maka siap-siaplah sebagaimana hal yang menimpa misalnya kaum Ad, kaum Samud yang Allah bantai dengan fenomena yang kita sebut musibah, bencana alam. Sebetulnya bukan bencana alam, itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian kita harus paham sehingga kesadaran itu kemudian memperbaiki kualitas dan cara kita bertakwa kepada Allah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul. Wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Di dalam upaya kita untuk meningkatkan kualitas ketangguhan iman kita, Islam kita, keimanan keislaman kita kepada Allah adalah dengan memanajemen waktu Jadi orang Islam yang tangguh itu adalah mereka yang bisa mengatur berbagai kegiatan di dalam waktu yang dilaluinya, sehingga mereka bisa menghindari hal-hal yang dinilai tidak bermanfaat. Karena sifat orang yang beruntung itu wa anil lagwi mu'ridun, dalam surah Al-Mu'minun kan begitu, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah, sukseslah orang-orang beriman. Salah satu tandanya adalah wa anil lagwi mu'ridun, mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Yang kata Rasulullah itu adalah keislaman terbaik seseorang.
Ya, tidak, jadi menghindari hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Ya. Manfaat ini tentu maksudnya mendatangkan pahala ya dari Allah. Jadi orang beriman itu ya target hidupnya bagaimana bisa ngumpulin pahala, kan begitu. Ya. Nah, kalau yang dikerjakannya tidak mendatangkan pahala dari Allah itu dia hindarkan. Apalagi nauzubillah ya, kegiatan yang dikerjakannya kemudian mendatangkan dosa. Nah, lebih kuat lagi dia menjauhkan diri. Ya, jadi orang Islam itu pandai memanage itu ya, dari hari ke hari. Ya, dari pekan ke pekan, bulan ke bulan, tahun ke tahun udah ada targetnya. Nah, makanya anak-anak muda itu kan harusnya sudah punya planning. Ya, umur sekian mau gimana, umur sekian nikah umur berapa, punya anak umur berapa, planning direncanakan gitu kan. Nanti mau berangkat haji umur berapa gitu kan. Nah, kalau udah ada rencana-rencana ya, itu kan tentu ya akan terbayang strateginya mewujudkannya seperti apa. Kuliah harus serius ya, karena niatnya sudah kebayang umur sekian mau pergi haji ya, haji kalau yang furoda yang apa yang ONH plus itu ratusan juta itu kan, mahal itu kan. Ini ya tentu nggak bisa leha-leha gitu kan, ya, harus punya kekuatan ya, kekuatan finansial. Dari mana bisa begitu ya, belajar dulu ya, dari sekarang belajar bisnis ya, belajar keuangan, membangun skill ya, itulah tujuan sekolah itu kan dan kuliah, sehingga kemudian bisa menjadi wasilah untuk menghidupi atau mencari nafkah yang halal. Nah inilah kemudian kita harus paham ya sahabat itu. Jadi jangan anggap sepele ya manajemen waktu. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri ya, ditegaskan ya di dalam surah Al-Ashr ya yang biasa kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat ini masyhur ya, surat ini masyhur ya, biasa dibaca oleh anak-anak sekolah kalau pulang sekolah gitu kan. Ya, demi waktu asar sesungguhnya manusia betul-betul dalam keadaan merugi ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal baik dan berbuat kebaikan ya, yang banyak dan kemudian saling mengingatkan agar menepati kebenaran dan saling mengingatkan agar menetapi kesabaran. Ya, depan ayatnya berbicara tentang waktu, akhir ayatnya berbicara tentang dakwah. Dan tawassaw bil haqqi, tawassaw bis sabr itu kan dakwah ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini termasuk dalam inilah yang akan saya angkat ya, yaitu manajemen waktu dalam berdakwah ya. Nah, jadi ada hal yang kemudian kita harus perhatikan, yaitu manajemen waktu ketika kita ingin aktif terjun dalam dunia dakwah, dalam berdakwah. Ya, seorang yang digelari dai gitu kan harus paham ini ya, bahwa manajemen waktu dalam urusan dakwah itu adalah hal yang penting, tidak bisa diabaikan ya. Atau meluangkan waktu untuk berdakwah ini juga bagian dari hal penting dalam kehidupan seorang muslim ya. Jadi kalau dilihat ya inilah ya dalilnya ya. Dalam surah Al-Asr itu kan begitu, ayat pertama berbicara tentang waktu, tentang masa, kemudian di akhir ayatnya berbicara tentang dakwah. Ya ada relasi, ada koneksi yang kuat ya, bahwa dakwah itu harus dimanage ya, dari sisi waktu dengan baik. Ya, karena apa? Karena kita juga manusia yang punya hajat ya, hajat pribadi dan juga hajat keluarga begitu. Nah, sementara berbicara dakwah kita berbicara masyarakat, berbicara orang secara umum. Nah, ini kemudian kita harus bisa ya mengatur waktu sedemikian rupa agar kemudian kepentingan ya, hajat kita tidak terganggu, hajat keluarga juga kita juga tidak terganggu, tetapi ya amal dakwah kita bisa terlaksana dengan baik. Ya.
Oleh karena itu kemudian ya dalam hal ini ya sahabat Edrim yang dirahmati Allah, ya, perlu ya kita menyusun strategi ya bagaimana memanage waktu dalam kaitannya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 ya. Yang pertama ya, mengalokasikan waktu untuk aktivitas-aktivitas yang tidak bisa diwakilkan atau aktivitas yang mendesak dan tidak mungkin kita tinggalkan. Ya, jadi kalau memang ya, kita ya dalam konteks berdakwah ya, memang harus kita yang datang, tidak bisa diwakilkan, nah itu sudah diagendakan, dibuat ya, jadwalnya. Ya. Mungkin ya kesana kesininya itu kita sudah punya catatan. Ya. Jangan sampai terlewat. Ya. Karena nanti itu akan kalau terlewat lupa nanti orang kecewa. Kalau orang kecewa agak susah kita kalau mau dakwah ke dia. Ini, karena udah skeptis apa istilahnya. Udah a priori duluan gitu kan. Dialah dia ya udah diundang juga nggak datang. Nah, ini konsekuensinya. Jadi kalau kita paham itu, ya, jangan sampai kemudian itu terjadi. Betul-betul kita alokasikan, kita reminder, kita buat pengingat. Ya. Makanya kalau kita perhatikan dai-dai kondang itu, ya, dia punya manajer, ya, orang yang memanage. Ya. Jadi kalau berbicara jadwal dakwahnya, ya itu ya, urusannya memanajemennya. Dia cuma nanya, itu kan. Tanggal sekian saya di mana? Tanggal saya. Dia yang karena itu tadi ya, ada orangnya. Kalau dia mikir kadang-kadang mungkin karena dia kan sibuk ya, dia kalau dai itu sibuk bagaimana menyusun program dakwah yang bagus. Ya, kadang-kadang udah nggak kepikiran tuh ya terkait dengan jadwal-jadwal, waktu-waktu, ya, janji-janji. Ya, makanya perlu dibuat dihadirkan manajer. Ya, ini bagus gitu ya. Ini bagian dari strategi ya kita. Ya Rasulullah saja itu punya asisten kok, ya, punya sekretaris ya, itu Sayyidina Zaid bin Sabit. Ya. Sampai Rasulullah itu ya, memerintahkan Sayyidina Zaid bin Sabit ini untuk belajar bahasa Yahudi. Ya. Karena Rasulullah suka berkirim surat kepada para pemuka Yahudi untuk mengingatkan mereka akan risalah dakwah Rasulullah. Ya, diajak disuruh belajar guys. Nanti Sayyidina Zaid yang juga kemudian mengingatkan ya, kepada Rasulullah SAW ya, kalau ada jadwal-jadwal ya kunjungan-kunjungan. Ya. Bahkan Rasulullah juga punya asisten pribadi di rumah ya, namanya Sayyidina Anas bin Malik. Jadi penting ya keberadaan asisten yang mengingatkan kita. Rasulullah bahkan punya 4 sahabat yang dekat ya, yang saling mengingatkan juga. Ya. Ya, teman apa namanya? Ya bestie ya, teman dekat yang dengan itu ya kalau ada hal-hal yang penting itu akan saling mengingatkan. Jadi cepat ya geraknya gitu. Dengar isu ini aja ya sahabat Rasulullah yang dekat itu langsung bicara Rasul sya'nu gini. Ini terjadi begini. Rasulullah langsung ya ngambil keputusan kita ke sana. Ya, pentingnya asisten itu begitu, pentingnya sahabat itu ya seperti itu dalam konteks berdakwah. Kemudian yang kedua memberikan waktu yang cukup untuk setiap aktivitas yang telah kita susun. Ya. Sehingga kemudian jadi rutinitas pekanan. Ya tentu ini bagi mereka yang kegiatan dakwahnya, kan dakwah itu kegiatan beragam ya, ada yang sifatnya dakwah bilhal ya, ada yang dakwah bilisan. Kalau dakwah bilisan ya para asatid, para kiai, para alim, para ulama gitu kan, ya para habaib, ya para sayyid, ya, para syarif ya, ini yang konsisten dengan dunia dakwah, yang mereka kemudian ya harus punya jadwal tersusun begitu kan. Ya, dalam setiap pekan itu tahu ya harus kemana ya. Nah kita yang ya itu ada juga aktivitas dakwah bilhal, programnya kemasyarakatan. Ya,
macam-macam seorang itu kan, ya, penyuluhan ini, penyuluhan itu, program bantuan ini, bantuan itu. Ya. Ini juga harus diperhatikan ya. Jadi bicara dakwah itu tidak hanya ngomong ya di atas mimbar ya, di atas panggung, ya. Tapi juga ada dakwah yang sifatnya dengan aksi nyata. Ya, kita terjun ke masyarakat ya, mencari tahu apa yang mereka apa persoalan terbesar ya, kemudian menghambat mereka untuk taat kepada Allah kan begitu ya. Ya kan orang ini konsentrasinya pecah untuk ibadah gara-gara kan urusan yang lain. Nah ini kemudian kita kulik, kenapa sih susah ke masjid Pak? Oh saya harus ngojek. Dan ngojek itu kadang-kadang nggak tentu pas jam sholat misalnya gini. Nah ini itu kita cari solusi itu. Nah, banyak masjid-masjid yang kemudian sudah memanage ya, dakwah bilhalnya dengan baik ya. Sehingga menambah jumlah jamaah yang hatinya terpaut dengan masjid. Ini bagian dakwah juga itu karena ini juga kemudian harus disusun ya, dengan rapih ya, jadwal pekanannya. Kemudian juga mengumpulkan waktu-waktu yang telah diagendakan ke dalam catatan dakwah setelah mengurutkannya berdasarkan urgensi ya. Ya, prioritas lah ya. Nah, ini juga harus tersusun, dimanage dengan baik. Nah dalam hal ini ya, ada beberapa catatan ya, yang harus kita perhatikan dalam konteks manajemen waktu di dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah adalah fikrah Islamiyah yang hilang dari kaum muslimin dan masyarakatnya dalam beberapa abad terakhir. Ini fenomenanya demikian. Tapi insya Allah di Indonesia hal ini sudah mulai kita perjuangkan. Ya, kalau kita perhatikan aktivitas ya, gerakan-gerakan dakwah di Indonesia ini sudah masif gitu ya. Kita lihat bisa lihat fenomena-fenomena dai-dai kondang yang punya jemaah ratusan ribu ya. Kalau dia datang tabligh akbar, orang rela datang dari mana-mana. Ini juga satu hal yang mengindikasikan ya, ke semangat dakwah ya, kaum muslimin Indonesia itu bagus. Kemudian juga organisasi ya, di kita juga banyak organisasi yang concern di dalam dakwah ya, baik dakwah bil hal maupun juga dakwah bil lisan. Ya, pengajian-pengajian ya sudah banyak ya, yang daring maupun luring istilahnya. Ini juga kita lihat sudah banyak ya. Bahkan kalau kita perhatikan alhamdulillah ya trennya ya, mudah-mudahan anak-anak Gen Z juga termasuk ya. Ya, fenomena hijrah nah, itu ya. Kemudian fenomena berhijab bagi perempuan. Saya masih ingat dulu zaman saya kecil-kecil ya, berhijab itu belum menjadi tingkah sosial secara umum gitu kan. Ya, masih ya yang berhijab itu ya kalangan santri gitu kan. Tapi kemudian setelah kemunculan Mama Dedeh kalau nggak salah ya, dakwahnya begitu membumi ya ke kalangan wanita ibu-ibu. Nah, kemudian mulailah itu ya fenomena memakai hijab atau menutup aurat itu sudah mulai hidup ya di masyarakat. Saya perhatikan demikian. Mudah-mudahan Mama Dedeh sehat selalu ya. Allah berikan kekuatan. Kemudian dakwah di YouTube ya juga banyak ya, online ya, pengajian online ya. Sekarang lagi ada Zoom ya, ada itu pertemuan online bisa ya, mempermudah orang untuk kemudian hadir di majelis-majelis ta'lim. Bilhal dakwah bilhal juga sama ya, program-program kemasyarakatan ya, yang digerakkan oleh organisasi-organisasi Islam ya banyak ya. Ada NU, Muhammadiyah ya, kemudian dari segi partai ya, politik kita banyak pilihan ya, partai-partai yang dihuni oleh aktivis dakwah sebetulnya ya, ada PKB, ada PKS, dulu ada P3 ya, karena P3 udah nggak dapat jatah ada di dewan ya. Kemudian ada partai umat ya, macam-macam tuh ya. Ya, semuanya bergerak dengan spirit dakwah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita dan mempersatukan kaum muslimin ya di dalam urusan ini. Kemudian dakwah itu membutuhkan seorang dai ya atau juru dakwah dan juga mad'u yaitu objek dakwah.
Ya, untuk itu dimanapun seorang dai ya, berada ya, bersama dengan orang lain, maka perintah dakwah ini harus jalan. Ya, jadi ngajinya di mana aja dah ya. Justru ini yang bagus gitu kan. Ya, ngajinya itu bukan hanya kalau dulu orang berpikir kalau ngaji itu di masjid, di musola. Sekarang enggak mesti gitu. Ngaji ya, dalam mengaji dalam artian memberikan pemahaman ya, atau mengkaji ya, agama bisa dilakukan di banyak tempat, di kafe-kafe, bahkan sekarang ini ada tren ngajinya di on the road, nah, ada ya dakwah on the road ya, masuk ke kantong-kantong anak-anak muda, para dai gitu ya, lalu kemudian memberikan pendekatan pencerahan. Ada di Malaysia itu Ustaz namanya Ustaz Ebit Liu ya, masuk ke kantong-kantongnya waria itu ya, lalu mengingatkan mereka, kalian tuh laki-laki, dipakein sarung, kasih peci itu biar sadar. Ya, banyak ya, kalau kita di Indonesia banyak ada juga ya, ada Gus Miftah ya, yang masuk ke pub ya, klub-klub yang menyadarkan mereka supaya ingat ya, kamu tuh bakal mati, kalau masih begini-gini aja bahaya. Alhamdulillah ya. Pengajian-pengajian juga sekarang ada di kafe-kafe, ibu-ibu kumpul ya, kalau dulu sekedar ngomong-ngomong nggak jelas ya, ngerumpi, sekarang yang ngaji lah itu ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi tren terus ya di kalangan masyarakat kita, sehingga makin hari ya kualitas keislaman masyarakat Indonesia semakin bagus. Artis-artis ya, public figure juga banyak yang kemudian ya, memakai hijab, yang perempuan, yang laki-lakinya sudah mulai ya, ikut pengajian-pengajian ya. Luar biasa ya. Dalam hal ini ya, dalam konteks keluarga juga harus dipahami bahwa suami adalah dai bagi anggota keluarganya. Jadi dai bagi istrinya, dai bagi anak-anaknya. Maka karena itu kemudian suami ya, dalam hal ini kepala keluarga, harus sadar bahwa di rumah juga dia harus menerapkan nilai-nilai dakwah, sebagaimana dia menerapkan nilai-nilai dakwah yang dia terapkan di luar. Kalau di luar ya, kepada orang kita ajarkan bagaimana lembah lembut, sikap yang baik ya dengan keluarga. Ya, kita sebagai dai di luar ketika pulang ke rumah praktekkan juga itu. Jangan sampai orang mengenal kita sebagai ya, sosok yang romantis ketika berbicara di atas podium, tetapi istrinya tidak merasakan itu. Sosok yang penyayang di atas podium kepada keluarga, kepada anak, tetapi anak-anaknya enggak merasakan itu. Nah, ini nauzubillah. Ya, bahasa Al-Qur'annya ya, dalam surah As-Saff kan begitu ya. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa sih kalian ya bisa sih mengatakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Pada Allah enggak suka dengan itu semua. Nah, jadi ini para dai harus sadar. Kemudian juga ya, bagi kita yang menjadi guru ya, guru juga adalah profesi yang erat kaitannya juga dalam dakwah juga ya. Ini bisa dijadikan sebagai lahan dakwah ya, walaupun guru matematika itu. Al-Quran banyak bicara matematika. Kalau gurunya paham itu wah, enak ya masuknya itu. Ya. Pendekatan kepada anak-anak ya, mengingatkan anak-anak kepada kebesaran Allah itu bisa dengan pelajaran matematika. Jadi dalam matematika juga ada angka-angka. Belajar fisika, biologi, apalagi ya, itu bicara tentang kehidupan ya. Kalau biologi tentang makhluk hidup, kalau fisika tentang fenomena alam semesta, ini luar biasa. Kalau paham Al-Quran ya, guru-guru biologi fisika ini wah enak banget nariknya ke dalam mata pelajaran untuk dijadikan sebagai lahan dakwah. Oleh karena itu kemudian guru-guru yang harus meningkatkan kualitas pemahaman tentang agama, tentang Al-Quran, tentang hadis, sehingga di sela-sela mereka mengajarkan materi pelajaran, walaupun pelajaran umum, mereka bisa menyisipkan pesan-pesan dakwah. Nah,
Atau bagi kita yang karyawan, ya, sebagai pekerja ya, juga bisa ya, sambil berdakwah. Ya. Meluangkan waktu untuk berdakwah walaupun hanya sekedar ya, mengajak teman sholat. Nah, udah azan, jam istirahat, ya, dakwah kita yang paling ringan itu sih. Ayo kita sholat yuk. Nah, itu udah dakwah tuh. Ya. Pahalanya juga besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan entengkan itu. Atau yang perempuan, nah, ya, misalnya ya, ngajak ya, sama teman pekerjanya untuk kemudian berhenti bergunjing. Nah, jangan ngomongin orang, dosa. Nah, dia nyerempet ya. Temannya ngomongin si A si B, lalu kemudian dia ingatkan, janganlah ngomongin orang, gibah, dosa. Nah, itu dakwah tuh. Jangan justru malah, oh iya ya, oh iya juga tuh, asik tuh, wah, ngobrol malah. Nah, itu tidak boleh. Sebisa mungkin kemudian kita menjadi orang yang mengingatkan di dalam kebaikannya sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Ashr. Dan juga harus kita pahami bahwa dakwah adalah usaha ya, atau pergerakan yang sifatnya sukarela ya. Dalam rentang waktu yang lama ya, bahkan mungkin sepanjang hayat ya. Rasulullah itu ya dakwahnya sampai beliau meninggal. Jadi selagi masih ada nyawa ya, selagi masih ada hidup masih ada nafas dalam diri kita, selagi itu kita ya, berdakwah. Dan dakwah sebetulnya tidak memerlukan tempat spesifik, ya. Tidak perlu juga persiapan yang matang. Nah, saya bilang tadi kan, sekedar mengajak sholat kan nggak perlu pakai prepare, pakai rencana, ya, pakai strategi, cukuplah. Udah datang waktu sholat, tinggal mengajak kita sholat. Nah, pegang tangannya, tarik, ya, lagi tiduran kita bangunin. Nah, itu kan mudah ya. Tetapi meskipun demikian, nah, itu harus kita harus kita manage. Jadi harus ada ya, di dalam benak kita, di dalam diri kita itu bahwa kita adalah seorang dai ya, di tempat kita bekerja. Ya, mengingatkan kepada kebaikan ya, itu adalah menjadi orientasi utama kita juga dalam bekerja. Ya, amar ma'ruf nahi munkar juga menjadi orientasi kita di dalam beraktivitas. Ya. Ya, sebagai atasan punya power, nah, tegakkan tuh amar ma'ruf nahi munkar ya. Ya, menyuburkan kebaikan dan melarang keburukan-keburukan. Nah, kalau atasan kan powernya besar. Jangan malah sebaliknya. Ya. Justru menyuburkan kejahatan dan kemaksiatan, menekan melarang kebaikan. Nah, ini siap-siaplah kena laknat, kena azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ya sahabat Edream ya, bicara tentang manajemen dakwah yang mudah-mudahan bisa kita terapkan ya di dalam kehidupan kita. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.